Bab 15. Namun, pintunya tetap tidak terbuka setelah didobrak. Budi melambaikan tangannya sambil berkata, "Jangan dobrak lagi. Sudah, ditahan dari dalam. Panjat dinding saja." Keempat bawahan itu pun berhenti mendobrak. Kemudian, mereka mulai bertumpu pada satu sama lain untuk memanjat dinding rumah Wira. Setelah melompat masuk, bawahan itu pun membukakan pintu dari dalam agar Budi bisa masuk. Setelah melihat Budi masuk ke rumahnya, Wulan langsung berlari ke ruang utama dengan panik. Budi melangkah dengan santai sambil berkata, "Cantik, suamimu sudah kabur. Tapi kamu masih begitu setia padanya. Bukannya lebih baik hidup bersamaku yang penyayang?" "Suamiku gak kabur. Dia pasti pulang untuk bayar hutang. Kamu jangan macam-macam." Wulan menyeret meja di dalam ruang utama untuk menahan pintu. "Apa bagusnya si pemboros itu hingga kamu begitu setia padanya?" Budi memberi isyarat pada bawahannya, lalu dua bawahannya langsung mendobrak pintu. Saat pintu didobrak, Wulan yang sedang menahan meja juga terhempas ke lantai. "Pakai tenaga," seru Budi sambil tersenyum licik. Setelah didobrak beberapa kali, pintu itu pun terbuka. Budi mendekati Wulan dengan ekspresi mesum sambil berkata, "Cantik, berhubung si pemboros itu gak ada di rumah, kita bisa langsung masuk kamar. Menurut surat perjanjian, kamu itu sudah jadi milikku." Wulan buru-buru bangkit dan berlari ke dalam kamar. "Cantik, jangan buru-buru dong. Baru dibilang sudah langsung masuk kamar." Budi tersenyum licik lalu membuka tirai menuju kamar tidur. "Shh!" Sebuah gunting tiba-tiba melesat ke arah Budi. Dia langsung ketakutan dan buru-buru mundur. Baru saja dia mundur beberapa langkah, sebilah pisau dapur menebas ke arahnya lagi. Wulan menyerbu keluar dari kamar dengan memegang sebuah gunting dan sebilah pisau dapur. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya selain suaminya. Meskipun harus mati, dia juga tidak akan tunduk pada si tua bangka ini. Cepat tahan dia." Selesai memberi perintah, Budi buru-buru kabur keluar. Seorang bawahan melambaikan tongkatnya, lalu pisau dapur dan gunting di tangan Wulan langsung jatuh ke lantai. Kedua bawahan lainnya segera memungut senjata itu. Wulan yang sudah kehilangan senjatanya pun perlahan-lahan mundur sambil menggenggam pergelangan tangannya. Budi menyeka keringat dinginnya dengan kesal. Tadi dia hanya menggoda Wulan. Sebenarnya ada tokoh besar yang sudah menginginkan Wulan, jadi Budi juga tidak bisa menodainya. Namun Budi sudah murka begitu mengalami peristiwa mengerikan seperti tadi. Dia pun kehilangan akal sehatnya dan berteriak, "Tahan dia." Empat bawahan Budi langsung mengepung Wulan. "Aku rela mati daripada dilecehkanmu." Wulan menguatkan niatnya lalu membenturkan kepalanya ke dinding. Tiba-tiba belasan warga dusun menyerbu masuk dengan memegang tongkat kayu. Mereka semua adalah warga dusun Darmadi. Ada orang yang berteriak, "Budi, kamu ngapain? Kamu mau apa? Berhenti sekarang juga. Kalau enggak, kami gak bakal sungkan lagi." Wulan pun menghentikan tindakannya. Dia mengenal orang-orang ini. Herman dan Hamid adalah adik Paman Hasan. Sementara Sofyan, Said dan Surya adalah kakak-kakak Soni. Sisanya adalah kerabat Wira yang lainnya. Budi melirik para warga dusun itu, lalu mengikat kembali ikat pinggangnya dan mengeluarkan surat pinjaman. "Aku datang buat tagih utang. Buat apa kalian kemari? Awas aku jebloskan kalian ke penjara pengadilan daerah." Setelah mendengar ucapan Budi, ekspresi beberapa warga dusun langsung berubah drastis. Rakyat biasa paling takut pada pemerintah. Bagi mereka, yang paling bagus adalah tidak perlu berhubungan dengan orang-orang pemerintah. Namun, kepala desa adalah penghubung warga desa dengan pemerintah. Begitu ada warga desa yang tidak bisa membayar pajak, Budi akan langsung menyuruh orang menjebloskan mereka ke penjara pengadilan daerah. "Budi, memangnya kamu kira kamu itu pemimpin kabupaten? Seenaknya saja mau tangkap orang." Herman memaksakan diri untuk berkata dengan berani. "Memang benar, Wira berutang padamu.
Tapi kakakku sudah pergi menemani Wira menjual ikan. Kalau mereka pulang, utangnya sudah bisa dibayar. Semalam Hasan menemui Herman dan menyuruhnya untuk lebih memperhatikan rumah Wira karena takut Budi datang dan berbuat onar. Hasan juga bilang kalau Wira adalah orang baik. Benar, Sahut Surya. Semalam Sony membawa pulang 2 ekor ikan. Sebelum pergi ke ibu kota provinsi tadi pagi, dia juga mengingatkan Surya untuk mencegah orang yang datang menagih utang ke rumah Wira dan berbuat onar. Dengan begitu, mereka pasti bisa terus makan ikan ke depannya. Beraninya kalian membantahku. Awas, aku naikkan pajak kalian di musim panen tahun depan, ujar Budi dengan kesal. Biasanya, pajak panen yang harus dibayar penduduk desa ditentukan oleh kepala desa. Pajak itu dibayar dalam bentuk memberikan sebagian hasil panen mereka. Kepala desa akan membayar jumlah yang ditentukan kepada pemerintah, lalu menyimpan kelebihannya sendiri atau dibagi-bagikan kepada pejabat kecil lainnya. Jadi, ancaman ini sangat berguna bagi warga desa. Naikkan pajak? Dasar bajingan gak manusiawi. Asal sudah waktunya bayar pajak panen, kamu selalu hanya mengambil sedikit hasil panen warga dusun Silali, tapi malah mengambil banyak hasil panen dusun Darmadi. Kalau kamu berani naikkan pajaknya tinggi-tinggi, kami gak bakal bayar pajak. Kami bakal lapor ke pemimpin kabupaten. Warga desa sudah sepenuhnya marah. Budi mengerutkan keningnya. Dia hanya mengatakan hal itu untuk menakut-nakuti mereka, tapi mereka malah percaya. Sudahlah, ribut apa sih? Tiba-tiba Agus berjalan mendekat dan menegur warga desa. Gak mau bayar pajak? Kalian mau memberontak ya? Menurut kalian, pemimpin kabupaten bakal percaya omongan kalian atau omongan Pak Budi yang bantu dia terima hasil panen? Para warga menunduk. Amarah dalam hati mereka sudah berkurang begitu mendengar ucapan Agus. Herman berkata lagi dengan berani. Tapi kami juga gak bisa pergi sekarang. Kakakku dan Wira sedang pergi jual ikan. Asal mereka pulang, utangnya sudah bisa dibayar. Apa kamu gak ngitung? Kamu gak tahu berapa banyak ikan yang harus dijual untuk mendapatkan 40.000 gabak? Agus menatap Herman lalu berkata dengan meremehkan. Harga ikan kecil cuma 10 gabak per setengah kilo. Sedangkan ikan besar cuma 16 gabak per setengah kilo. Dari ikan yang dapat Wira kemarin, ikan besar paling cuma ada 100 kilo. Sedangkan ikan kecil cuma 50 kilo. Jadi dia paling banyak juga cuma hasilkan 14.000 gabak. Belum lagi harus bayar pajak ke pemerintah 10%, ke bos ikan 20%. Uang yang tersisa gak bakal sampai 10.000 gabak. Itu masih belum sampai seperempat utangnya. Wajah Herman langsung memucat. Kalau uang yang didapatkan Wira belum mencapai 10.000 gabak, Wira tidak mungkin bisa membayar utang 40.000 gabak. Wulan pun berkata, meskipun uang penjualan ikan gak cukup, aku sudah berikan sebuah gelang giok yang harganya 20.000 gabak untuk digadaikan. Kalau dia pinjam uang sama kakakku lagi, kita sudah punya cukup uang untuk bayar utang. Warga desa mengangguk. Saat pernikahan mereka, ada juga keluarga Wulan yang datang. Mereka memakai baju sutra yang bagus serta menaiki kereta kuda yang cantik dan besar. Agus berkata sambil mengelus-elus jenggotnya. Apa kalian tahu aturan pegadaian? Giok cuma bisa digadaikan setengah harga. Jadi giok seharga 20.000 gabak juga cuma bisa digadaikan seharga 10.000 gabak. Keluargamu memang kaya, tapi gak ada gunanya Wira pergi. Keluarga Lenardi toh mau kamu kembali. Mana mungkin mereka melewatkan kesempatan ini. Setelah mendengar ucapan Agus, Wulan langsung terduduk ke lantai. Situasinya mungkin memang seperti yang dikatakan Agus. Kakak Wulan pasti memilih menghabiskan lebih banyak uang untuk menebusnya kembali daripada meminjamkan uang pada Wira untuk membayar utang. Setelah melihat situasi Wulan, para penduduk desa pun merasa kasihan terhadapnya. Jika Wira tidak bisa membayar utang, sepasang suami istri ini harus menjadi budak Budi. Bubarlah, Wira gak mungkin bisa bayar utang. Rumah ini bakal segera jadi milik Pak Budi. Mana sopan kalian datang dengan membawa tongkat kayu. Agus mengibaskan tangannya untuk mengusir warga desa. Kemudian dia tersenyum dan mengangguk pada Budi.
Sebagai penguasa tertinggi dusun Darmadi, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan kepala desa. Dengan begitu, pajak panen yang mereka serahkan bisa menjadi lebih sedikit. Saat pejabat kecil punya masalah, penguasa tertinggi dusun akan menolong mereka bahkan bila harus menggertak orang dusunnya. Lagi pula, Agus juga merasa tidak senang terhadap Wira gara-gara insiden ikan kemarin. Kepala dusun kalian juga sudah bilang kalau Wira nggak mungkin bisa bayar utang. Cepat pergi, Teriak Budi pada warga dusun. Dengan bantuan Agus, Budi pun menjadi sombong kembali. Yang harus pergi itu kamu. Wira masuk ke dalam rumahnya dengan murka.